Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nasi masih menjadi makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat kita. Di dalam nasi terdapat karbohidrat yang dapat mencukupi kebutuhan gizi. Mengonsumsi nasi tentu dimulai dari bagaimana cara mencuci beras untuk melembutkan hati yang mengkonsumsinya. Karena di dalam Islam hati adalah bagian tubuh yang penting di mana hidayah bisa masuk ke dalamnya. Hidayah bisa kita dapatkan salah satu cara, yaitu dengan menjaga apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Jika makanan yang selalu kita konsumsi tidak dibarengi dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka jangan begitu. Jika berkahnya hilangnya keberkahan itu akan mengeraskan hati dan menyulitkan si pemilik hati untuk mendapatkan hidayah. Jadi penting bagi setiap muslim untuk memperhatikan apa-apa yang dikonsumsi setiap hari. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk seluruh keluarga. Dalam hal ini, peran ibu sebagai orang yang memasak di rumah sangat penting, terutama bagaimana mengolah makan agar tidak hilang keberkahannya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut ini adalah cara mencuci beras untuk melembutkan hati yang mengkonsumsinya, serta doa apa saja yang dibaca saat kita mencuci beras. Yang pertama, niat. Apapun yang kita lakukan sehari-hari hendaknya ikhlas dengan niat yang baik. Begitupun saat mencuci beras, niatkan dalam hati supaya dilembutkan diri sendiri, pasangan dan juga anak-anak. Apa yang kita makan tidak hanya sekedar mengenyangkan perut, akan tetapi juga menyehatkan hati dan pikiran. Jadi jika pikiran dan hati sehat, maka ilmu kebaikan akan mudah masuk. Jadi mulai sekarang luruskanlah niat ketika mencuci beras. Gunakan tangan kanan untuk mencuci beras dalam mengerjakan kebaikan. Sebaiknya dahulukan dengan tangan kanan, karena Rasulullah lebih mengutamakan tangan kanan ketimbang tangan kiri. Hal ini bukan berarti tangan kiri mengandung kejahatan. Tentu saja tidak demikian. Namun hendaknya kita mengikuti sunnah Nabi dengan menggunakan tangan kanan untuk mencuci beras. Selanjutnya aduk dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam kawat dilakukan sebanyak 7 kali, dan berlawanan dengan arah jarum jam. Begitulah hendaknya ketika mencuci beras. Gunakan tangan kanan dan aduk berlawanan dengan arah jarum jam seperti ketika tawaf. Sambil mencuci beras, bacalah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif sebanyak 3 kali, yang artinya lembut. Jadi sesuai dengan niat kita agar siapapun yang memakan nasi itu, semoga Allah melembutkan hatinya
pulang ke suhannya sebanyak 3 kali, mengulang pasukan beras sebanyak 3 kali. Semoga Allah melembutkan hatinya, pulang ke suhannya sebanyak 3 kali, mengulang pasukan beras sebanyak 3 kali adalah untuk memastikan bahwa beras yang akan dimasak itu sudah benar-benar bersih. Dan jika diulang 3 kali maka artinya kita sudah berzikir sebanyak 9 kali, di mana tiap 1 kali basuhan dibacakan zikir Ya Latif sebanyak 3 kali. Selain itu boleh juga membaca surah An-Nas yang dimaksud meminta perlindungan Allah dan gangguan jin dan manusia. Kemudian memohonkan pada Allah agar nasi yang kita makan dapat menjadi obat-obat penawar sakit, bukan hanya berasal dari obat-obatan yang dokter atau yang dijual di toko obat. Justru obat penawar yang utama adalah dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jika dalam satu keluarga ada yang sakit, maka ketika ingin memasak nasi, jangan lupa untuk memohon kepada Allah agar disembuhkan lewat nasi yang dimakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Selain itu Rasulullah juga bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat untuk suatu penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis Imam Muslim. Adapun doa yang kita baca ketika mencuci beras agar hati kita menjadi lembut dan hati anak-anak kita menjadi lembut, bacalah doa ini. Ada penyembuh selain dari Allah, demikian adalah Adapun doa yang kita baca ketika mencuci beras agar hati kita menjadi lembut dan hati anak-anak kita menjadi lembut, bacalah doa ini. Ada penyembuhan dari Allah. Demikian wahai sahabatku, itulah cara mencuci beras untuk melembutkan hati yang mengkonsumsinya, dan bacalah doa tersebut 3 kali. Semoga iman kita makin dikuatkan dan kita memperoleh keberkahan dari apa yang kita makan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.